dampak banjir masih terlihat di negara bagian Selangor ya. Untuk saya yang tinggal di Kuala Lumpur sekarang sudah surut banjirnya. Jadi di Selangor terpantau hingga hari ini data terbaru itu ada 32.044 pengungsi yang tertampung pada pusat penempatan sementara istilah yang diberikan oleh pemerintah setempat, yang itu berasal dari 9 daerah di negara bagian Selangor ini, dan paling banyak itu dari daerah Klang. Jadi kalau kemarin total ada 14.716, sekarang sudah 32.044. Wilayah mana saja memerlukan intervensi secara cepat. Warga kita dievakuasi ke tempat-tempat seperti masjid, kemudian balai-balai pertemuan, dan sekolah. Masih ada beberapa titik yang memang sekarang ini masih tertutup, artinya kita belum boleh melakukan evakuasi karena air masih cukup tinggi. Penyelamatan termasuk evakuasi penduduk yang di daerah-daerah memang rentan. Selain itu, selain membuka pusat-pusat kayak dapur umum lah ya. Jadi kalau di KL ini peristiwanya berbeda dengan di negara bagian Selangor yang parah ya. Kalau di Kuala Lumpur ini penyebabnya adalah membludaknya Sungai Gombak dan juga Sungai Klang yang bertemu di Masjid India. Jadi kemarin waktu banjir itu di depan dataran tinggi, di dataran Merdeka yang merupakan ikon Kuala Lumpur, dan di depannya bangunan Sultan Abdul Samad ini juga terendam air sehingga ditutup. Demikian juga di depan tempat kami ada daerah Chinatown itu juga terendam banjir sehingga banyak warga yang dievakuasi. Kalau di tempat kami sendiri kemarin di 2 basement itu warga sempat panik karena mobil-mobilnya banyak yang terendam air sehingga harus dievakuasi ke tempat atas. Banjir melanda 7 negara bagian di Malaysia. Ribuan orang dievakuasi. Tujuh negara bagian di Malaysia dilanda banjir pada hari Minggu 2 Januari 2022 dan ribuan orang dievakuasi. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia, kondisi tersebut menjadikan total orang yang terkena dampak hujan lebat dalam 2 minggu terakhir menjadi lebih dari 125.000. Mengutip Reuters, badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, dan Sabah masih terkena dampak banjir. Dan 8.727 orang berlindung di 128 pusat bantuan. Sebanyak 125.490 orang telah terkena dampak banjir secara nasional. Katanya, di mana 117.700 pengungsi telah kembali ke rumah. Banjir biasa terjadi di pantai timur Malaysia selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret. Tetapi curah hujan yang luar biasa deras yang dimulai pada 17 Desember membuat ribuan orang mengungsi dan mengganggu layanan darurat. Menurut tweet polisi yang mengutip Inspektur Jenderal Akril Sani Abdullah Sani, 50 orang tewas dalam banjir dan 2 masih hilang. Mengikuti peringatan Departemen Meteorologi tentang hujan lebat yang terus-menerus, Pusat Pengendalian Bencana Nasional telah mengeluarkan pemberitahuan kesiapsiagaan operasi bencana. Menurut pernyataan yang sama, Departemen Irigasi dan Drainase juga mengeluarkan peringatan air pasang antara 2-5 Januari dan memperingatkan penduduk di pantai barat di semenanjung Malaysia. Malaysia mengatakan akan memberikan 1,4 miliar ringgit atau 336,22 juta US dollar dalam bentuk bantuan tunai dan bentuk bantuan lainnya bagi mereka yang terkena banjir parah bulan ini. Pemerintah Malaysia juga mencari dana sebesar 3 juta US dollar dari Dana Iklim Hijau PBB untuk mengembangkan rencana nasional dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Banjir landa 7 negara bagian di Malaysia, ribuan orang dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia mengatakan 7 negara bagian dilanda banjir pada Minggu 2 Januari 2022 yang memaksa ribuan orang dievakuasi. Hal tersebut menjadikan total korban yang terkena dampak hujan lebat dalam 2 minggu terakhir menjadi lebih dari 125.000 orang. Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, dan Sabah masih terkena dampak banjir dan 8.727 orang mengungsi di 128 pusat bantuan.
Sebanyak 125.490 orang telah terkena dampak banjir secara nasional. Katanya, di mana 117.700 pengungsi telah kembali ke rumah. Banjir biasa terjadi di pantai timur Malaysia selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret. Tetapi curah hujan yang luar biasa deras yang dimulai pada 17 Desember membuat ribuan orang mengungsi dan mengganggu layanan darurat. 50 orang tewas dalam banjir dan 2 masih hilang. Menurut tweet polisi mengutip Inspektur Jenderal Agril Sani Abdullah Sani. Mengikuti peringatan Departemen Meteorologi tentang hujan lebat yang terus-menerus, Pusat Pengendali Bencana Nasional telah mengeluarkan pemberitahuan kesiapsiagaan operasi bencana. Malaysia mengatakan akan memberikan 1,4 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 4.785 triliun rupiah dalam bentuk bantuan tunai dan bentuk bantuan lainnya bagi mereka yang terkena dampak banjir parah bulan ini. Negara tersebut juga mencari 3 juta US dollar dari dana iklim hijau PBB untuk mengembangkan rencana nasional untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.